Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Aditya Domo Saputra dari manajemen 19A sedang melakukan observasi ke toko dagang toko Raja Garam. Di sini di depan kita sudah ada contoh produksi dari toko Raja Garam. Dan pada kesempatan kali ini juga saya sedang bersama dengan pemilik atau owner toko Raja Garam, yaitu Bapak Kevin Immanuel. Gimana Bapak Kevin, kabarnya sehat? Baik. Jadi gini Bapak Kevin, saya pengen sedikit lah mengulik gitu kan tentang toko dagang toko Raja Garam ini. Yang pertama sih saya ingin tanyakan, kenapa sih Bapak memilih garam sebagai usaha yang Bapak tekuni saat ini? Soalnya gitu kan, kalau garam itu kan kebutuhan ini, kebutuhan pokok. Jadi awalnya juga ada dari temen kasih saran, coba aja jualan di garam, dan puji Tuhan sampai hari ini kita bisa berkembang sampai saat ini. Jadi hasilnya ini ya, apa gitu, baik gitu ya, dari saran teman. Dari saran. Nah, kemudian tuh kenapa sih namanya Raja Garam gitu kan, sangat otentik ya nama Raja, Ya, benar. sangat memiliki makna gitu kan. Awalnya itu pakai nama Raja Garam, cuman biar jadi rajanya di garam ini. Amin, Itu amin, amin. Bagus. awalnya mikirnya. Jadi pengen menguasai perdagangan garam. perdagangan gitu ya. garam. Oke, mantap. Kalau Raja Garam itu ya yang terbaik. Kalau rajanya udah keluar ya berarti semuanya harus ikut. Oke, Gitu. mantap. Nah, selanjutnya nih, biar yang lain penonton juga pada tahu nih, ini toko Raja Garam ini ada di mana sih? Ini lokasinya ada di jalan, tepatnya di bawah flyover ya, Cikampek. Bawah flyover itu dekat kantor pos, nggak jauh dari kantor pos Cikampek. Patokannya kantor pos saja. Oke. Nah, untuk tokonya sendiri ini sudah berdiri sejak kapan ya Pak? Berdiri itu kita sejak tahun 2017. Nah, Bapak dalam menjalankan kegiatan usaha ini nih, dari awal mulai ini sudah punya karyawan berapa? Untuk saat ini kita punya karyawan 3 orang. Oke, baik. Apa sih Pak, kalau boleh tahu nih yang membedakan Raja Garam ini lebih unggul daripada garam-garam lain yang ada di pasaran sana? Yang pertama kan Raja Garam ini kita udah memenuhi sesuai SIUP dan SOP makanan. Kita juga udah beriodium juga. Jadi tahun lebih unggul dari kita itu garam kita udah beriodium dan halal. Jadi bagus untuk buat dikonsumsi. Jadi usaha Bapak ini, toko Raja Garam ini sudah istilahnya memiliki legalitas usaha yang jelas. Pasti ya? dong, karena kita makan. Nah, Bapak ini dalam menjalankan usaha ini, usaha jual beli garam ini, dari awal merintis itu modalnya yang dibutuhkan berapa sih Pak? Awalnya itu awal ya kita coba di garam itu modal kita sekitar 1.500.000. Alhamdulillah bisa berkembang sampai seperti sekarang ini. Hari ini. Nah, untuk garam-garam sendiri nih yang Bapak jual ini harganya berapa nih Pak? Ini varian yang ukuran 1.000. Ini kita biasa jual itu di harga 10.000, isi 20 piece. Nah, terus selanjutnya yang ini kan garam 1 kilo. Ini kita jual di harga 3.000 per kilo. Dan ini di garam halus yang 5 kilo kita jual di harga 30.000. Jadi untuk pilihan sendiri ini di sini udah lumayan banyak lah ya, banyak ya. Bilang banyak ya. Udah banyak pilihan juga, macam-macam. Nah, dalam menjalankan usaha nih Bapak jual beli garam ini nih, itu sudah ada promosi apa aja sih Pak yang Bapak lakukan? Kalau kita sih promosi cuman di sosial media ya, contohnya kayak Facebook itu kita juga nawarin produk garam kita. Kita baru nyampe di situ aja. Kalau buat produksinya sendiri ini satu hari bisa produksi berapa garam? Satu hari itu kita bisa bikin untuk kecalan 1.000 ya. Kecalan 1.000 ini kita bikin sehari sekitar 250 pak. Itu rutin per hari. 250 Pak. Iya. Kalau untuk ini jenisnya sendiri ini Pak, bisa disebutin gak nih buat wawasan lagi nih buat penonton yang ada di saat yang ada di luar sana kan, yang lagi nonton video nih, jenis-jenis garam yang Bapak jual? Oke. Kan kalau garam halus ini buat
masak ya, contohnya buat masak pasti. Nah biasanya tuh kalau warung-warung kayak buat makan pasti kita pakai garam ini. Dan ada juga beberapa kayak buat bumbu ayam yang belum dimasak tuh kan. Oh, pakai ini. Iya, dia pakai ini bumbunya, tapi kebanyakan orang dia suka pakai yang garam kasar. Karena mungkin bumbunya beda kali ya, lebih kerasa, lebih gurih garam kasar daripada garam halus. Kalau ini biasa buat siap saji aja. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, dalam menekuni bisnis garam ini nih Bapak udah omset berapa ya Pak? Kira-kira ya kalau ini buat tahu nih pemirsa yang lagi nonton video ini. Kalau omset kita sih sebulan untuk saat ini bersihnya itu kita bisa 7 jutaan satu bulan. 7 jutaan. Itu udah bersih, kita udah bayar karyawan, udah kebutuhan apapun itu buat produksi garam kita. Nah, kalau buat garamnya sendiri ini proses datangnya ke toko Bapak gitu gimana ya Pak? Boleh diceritakan gitu. Awalnya itu kan kita ini ngambil langsung dari Cirebon ya, kirim ke sini dia pakai mobil truk. Mobil truk itu kita biasa per sebulan sekali itu kita minta 100 karung, satu karungnya itu isi 50 kilo. Nah dari sana udah kirim, terus kita langsung bongkar di rumah, habis itu langsung dikerjain. Prosesnya itu dari mulai ditakar, jadi kita sistemnya nggak pakai timbang tapi ditakar, udah ada khusus buat karyawan biar mudah gitu kan. Habis proses takaran, langsung kita masuk ke proses ke press. Nah itu di press itu nanti bentuknya kayak gini. Nah habis dari press ini langsung baru di tahap akhir itu finishing packing. Gini. Ini berarti asli dari Cirebon ini? Asli Cirebon, kita ngambil langsung Cirebon. Luar biasa sekali ya Pak. Emang ada ini Pak, keunggulan gitu garam-garam dari Cirebon dibanding kota lain? Iya. Kalau boleh kasih tahu nih Pak. Ceritanya gini ya, kalau ada juga beberapa garam dari lokal itu maksudnya Karawang ya. Karawang itu ada, cuman itu kurang kurang putih. Menurut kita itu tuh kurang bagus. Dan itu makanya kita langsung cari ke Cirebon, dan di Cirebon itu ternyata udah garamnya bagus, kualitasnya bagus, udah gitu untuk harga juga ya lebih murah dari sana Cirebon daripada kita ngambil dari Karawang. Udah gitu garamnya menurut kita kurang bagus, ya lebih baik ya langsung aja ambil dari Cirebon. Oh jadi setelah dipertimbangkan itu wilayah Cirebon ini potensinya lebih bagus ya. Soalnya kita beberapa kali pernah ngambil dari Karawang juga, banyak komplainan juga dari customer kita, dari pasar-pasar, kebanyakan tuh garamnya hitam, jelek gitu. Jadi ya kita akhirnya ngambil jalan, jadi kita cari ke Cirebon, kita cek ke sana langsung kan. Ternyata bagus gitu kan. Akhirnya kita coba bawa sampel, dan akhirnya kayak gini ya ternyata kita lebih baik ambil Cirebon aja. Kalau untuk cakupan pasarnya sendiri, Bapak ini memasarkan garam sudah sampai mana? Untuk saat ini kita cuma nyampe Kabupaten Karawang aja ya. Contohnya kayak pasar Cikampek, itu saya masukin. Terus pasar Kelari juga, daerah Kelari, daerah Batu Jaya, Cemara, ya ke bawah lah daerah bawah. Nah buat teman-teman nih yang sering jumpa garam ini di pasar nih wajib beli nih. Bener harus karena garamnya ini udah rajanya, dia harus rajanya, mendingan beli rajanya dong. Jangan pilih abal-abal, langsung pilih raja garam. Nah Bapak, boleh nggak sih Pak kita ikut mengintip gitu kan, ikut sedikit mengintip bagaimana proses produksinya toko Raja Garam ini? Boleh. Ya, nanti kita langsung masuk ke ruang produksi. Nah buat teman-teman yang penasaran bagaimana proses produksinya, simak video berikut ini. Danny E.B. Tracks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi ekonomi manajerial.
yang berada di toko Raja Garam Cikampek yang bernomor ruko di nomor 23 Karawang. Perkenalkan teman-teman, nama saya Jonathan Boy Kaditya dan Aditya Bagus Saputra. Kami mahasiswa semester 5 di Universitas Buana Perjuangan, Prodi Manajemen angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan identitas perusahaan. Toko Raja Garam merupakan perusahaan dagang yang kegiatan usahanya adalah menjual dan membeli berbagai jenis garam. Di antaranya adalah garam bata berukuran kecil dan besar, kemudian garam kasar. Toko Raja Garam didirikan oleh Bapak Haryanto Immanuel, sudah berdiri sejak tahun 2015. Di tahun ini usianya sudah mencapai kurang lebih 7 tahun. Aspek legalitas. Dalam menjalankan usahanya, Bapak Haryanto selaku pemilik usaha mengantongi surat-surat izin usaha. Di antaranya ada izin usaha atau SIUP, izin lokasi atau situ, izin kecamatan, NPWP, BPOM, dan halal. Dikarenakan Bapak Haryanto ingin menjalankan usahanya dengan tenang, dan ini menyangkut barang pokok konsumsi masyarakat setiap hari, jadi tidak bisa dijual belikan sembarangan. Selanjutnya ada aspek pasar. Aspek pasar di dalamnya diantara lain ada pasar sasaran. Semua kalangan ibu rumah tangga, berbagai umur, dan pasangan rumah tangga. Segmentasi pasarnya yaitu yang pertama ada segi geografi, target konsumsi yang diraih dalam masyarakat yang tinggal di daerah Cikampek dan sekitarnya. Yang kedua ada segi demografi, yaitu Raja Garam dibeli semua kalangan umur, khususnya yang sudah berumah tangga, semua agama, semua profesi, dan semua ras. Yang ketiga ada segi psikologis, yaitu Raja Garam menjual garam yang mementingkan mutu dan kualitas sehingga konsumen percaya terhadap garam yang dijual. Yang keempat ada segi perilaku. Sesuai dengan perilaku masyarakat yang selalu ingin mencari barang yang murah, di toko Raja Garam ini garam yang dijual sangat ekonomis, atau bisa kita ini harganya paling murah lah di Raja Garam. Potensi pasarnya perusahaan juga melakukan berbagai macam promosi dan analisa perilaku konsumen agar mendapatkan konsumen yang tetap dan dapat memuaskan konsumen. Yang kedua ada posisi pasar yaitu berdekatan dengan pasar Cikampek sehingga membuat penjualan garam lebih mudah karena berdekatan dengan pasar tradisional. Pesaing. Di pesaing Raja Garam itu ada 3, yaitu yang pertama adalah garam cap segitiga, garam memasuka, dan garam dolphin. Materi selanjutnya adalah strategi bauran pemasaran. Yang pertama itu ada produk. Produk itu Raja Garam menjual berbagai macam jenis garam seperti garam kasar, garam bata, bata kecil, dan garam bata besar. Lokasinya di Cikampek yang berada di salah satu pusat kota, dilalui angkutan umum, mudah dijangkau, dekat dengan berbagai macam ruang publik seperti kampus, mal, rumah sakit, dan lain-lain. Dari segi harga garam yang dijual toko garam yang ditawarkan berkisaran dari harga 10.000 sampai 300.000 sesuai dengan berat dan jenis garam yang dijual. Yang terakhir ada promosi, melakukan promosi penjualan interaktif dan mulut ke mulut. Selanjutnya ada kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, toko Raja Garam melakukan proses produksinya dengan cara membeli garam dari petani garam yang berada di kota Cirebon. Kemudian setelah sampai, garam tersebut langsung ditimbang dan dipacking ke dalam plastik yang berbagai macam plastik yang akan dijual. Pasar yang sudah jadi langganan Raja Garam diantaranya adalah Pasar Cikampek, Pasar Telaga Sari, Pasar Sungai Buntu, dan Pasar Wadas, dan lain-lainnya. Toko Raja Garam merupakan perusahaan dagang yang kegiatan usahanya adalah menjual dan membeli berbagai jenis garam. Di antaranya adalah garam yang bata berukuran kecil maupun besar, kemudian dan garam kasar. Dalam melakukan kegiatannya, usaha toko Raja Garam ini berlokasi di Cikampek, tepatnya di samping flyover Cikampek, Kabupaten Karawang. Toko Raja Garam sudah berdiri sejak 2015. Di tahun ini usianya sudah mencapai 7 tahun. Sekian hasil presentasi dari saya. Bila mana ada kesalahan atau salah ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.